Iya, belajar membuat konten di media sosial diikuti ratusan siswa di Kabupaten Cilacap. Para siswa belajar bermedia sosial yang benar agar konten yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat luas. Pelatihan membuat konten digital ini diikuti oleh sebanyak 800 siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Ratusan siswa ini belajar membuat konten video mulai dari pra-produksi hingga pasca produksi. Mulai dari mencetuskan ide, pengambilan objek video, pengaturan tata letak gambar, editing, hingga penulisan narasi dalam konten diajarkan kepada para siswa. Semua proses pembuatan konten digital ini dipraktekkan secara langsung. Seorang konten kreator sengaja didatangkan untuk memberikan edukasi kepada para siswa. Selain tata cara proses pembuatan konten, para siswa juga diajarkan tentang pentingnya menggunakan media sosial dengan benar dan bijak. Hari ini mengadakan acara workshop konten kreatif dan ini merupakan langkah besar karena dunia kita dunia digital. Jadi anak-anak kita diperkenalkan bagaimana anak-anak kita memang harus siap di dunia tersebut. Ini harapan kita ke depan, mau tidak mau karena dunia ini semakin global dan sebagainya, sehingga persiapan anak-anak untuk mendalami masalah ini menjadi hal yang sangat penting. Edukasi membuat konten media sosial sengaja diajarkan kepada para siswa. Diharapkan para siswa bisa menciptakan lapangan kerja di era digital sekarang ini. Kita pelajari ya kayak bikin konten benar, terus bikin tata yang benar, memilih warna yang benar, yang bagus. Editing juga ya? Ya, editing juga. Terus manfaatnya apa bagi kamu? Manfaatnya sangat amat luas, karena pertama kita jadi tahu dan kita juga belajar dari sini untuk membuat Konten yang benar. Selain belajar membuat konten yang benar, siswa sekolah diharapkan belajar bermedia sosial yang benar agar konten yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat luas. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Bijanto. Recommended untuk ayah bunda untuk menyekolahkan di Mudacil, sekolah unggulan di Jawa Tengah, karena insya Allah dari Mudacil akan terpenuhi 3 rongga, 1 rongga perut, 2 rongga kepala, 3 rongga dada. Orang pinter itu gampang, yang susah jadi benar. Bagaimana ahli fikir dan ahli zikir, bagaimana ulil albab yang dia iptek tapi juga imtak. Insya Allah Mudacil tempat di mana ayah bunda bisa menjadikan anak-anak yang bukan lagi dzurriatan di'afan, tapi menjadi anak-anak yang kuat secara keilmuan, secara karakter, dan dalam segi rongga kepala, rongga dada, dan rongga perut tentu. 3 rongga inilah insya Allah terpenuhi di Mudacil. Sekali lagi, ayah bunda pastikan sekolahkan anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh, solihah di Mudacil. Saya Ustadz Bijanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf ayat 18. Saudaraku, jagalah lisanmu, karena lisan yang tak terjaga bisa menyakiti hati sesama. Berkata yang baik atau diam, karena setiap perkataan akan dimintai pertanggungjawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Selamat sore pemirsa Mudacil TV, selamat sore anak-anak SMP Muhammadiyah 2 Cilacap yang sedang menunggu momentum untuk berbuka puasa. Bagaimana puasa hari ini lancar? Semoga kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh setiap manusia di setiap tahun-tahun berikutnya. Kita berharap di tahun sebelumnya pasti akan berdoa. Kita ingin bertemu dengan Ramadan berikutnya. Ramadan menjadi momentum kita untuk senantiasa bisa merubah diri kita dari yang tahun-tahun sebelumnya. Di bulan Rajab kita berdoa untuk bisa mendapatkan keberkahan, dan sampai di bulan Sya'ban kita ingin berdoa semoga bisa menyambut dengan Ramadan dengan ibadah-ibadah kita dengan sukacita. Dibalut bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah, ada sebuah momentum, di mana momentum itu adalah momentum sebuah perubahan. Di dalam ibadah yang kita lakukan itu mendasari adanya proses pendidikan, sebuah proses di mana kita menjadi sebuah makhluk yang mulia. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa. Ketika kita melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, kita akan senantiasa melakukan sebuah perubahan atau muhasabah, ya kan? Kita tercipta menjadi manusia yang paling bertakwa, manusia yang berpikir, manusia yang berakal, yang pastinya memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan balutan ibadah-ibadah yang sudah kita planning jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan, bahkan dari tahun yang sebelumnya, saya kurang untuk ibadahnya, kita tingkatkan di bulan Ramadan berikutnya. Itulah ciri kita sebagai manusia yang bertakwa. Menjadi manusia yang bertakwa itu perlu proses, perlu becoming, tidak instan. Prosesnya seperti apa untuk bisa menjadikan kita manusia yang bermuhasabah melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Muhasabah melakukan mendasari dari akal pikiran kita, bertobat,
mengakui dan melihat ke dalam diri kita sendiri secara jujur, mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita, apa kekurangan, dan memperbanyak istighfar dalam setiap langkah ibadah kita. Mengakui sebuah kesalahan itu bukan perbuatan kenistaan, justru itu menjadikan kita menjadi manusia yang paling mulia. Seperti ada pepatah Jawa mengatakan, siapa salah, seleh. Berarti kalau kita merasa salah, berhentilah dari tindakan hal tersebut. Dari momentum ibadah-ibadah yang kita lakukan, apalagi ini di bulan Ramadan, menjadikan muhasabah kita akan semakin terasa, ya kan? Menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dari kita sudah menyadari kesalahan dalam diri kita, kita beranikan untuk berniat untuk berubah, sudah mencatat, menggolskan apa tujuan kita selanjutnya. Ramadan berikutnya akan menjadi momentum yang perubahan dari Ramadan saat ini. Seperti Nabi pernah bersabda, setiap perbuatan hendaklah dimulai dan bergantung pada sebuah niat. Dari tujuan yang sudah kita planningkan, sudah jelas perubahan apa yang ingin kita lakukan, didasari dari tadi kita mengakui kesalahan kita, kekurangan apa yang belum kita lakukan, kesalahan-kesalahan dari lisan kita, kesalahan dari perbuatan kita, mungkin bercandaan dan lain sebagainya, mungkin ibadah kita yang masih kurang dan lain sebagainya. Itu kita niatkan di bulan Ramadan ini untuk menjadi momentum sebuah perubahan menjadi manusia yang lebih bertakwa. Setelah kita berniat, lanjutkan, diactionkan, dan kita lakukan secara istiqomah. Allah mencintai manusia yang konsisten berbuat kebaikan walaupun hanya sedikit. Lakukan perubahan, jadikan perubahan itu tidak hanya perubahan di bulan Ramadan ini saja. Jadi ketika kita sudah menyadari kesalahan, sudah tahu tujuannya kita mau seperti apa, lakukan secara istiqomah perubahan-perubahan tersebut yang harus dilanjutkan, tidak hanya di momentum bulan Ramadan ini. Karena ketika kita sudah menyadari kesalahan kita, kita harus mulai berubahnya. Muhasabah yang sudah kita lakukan, evaluasi diri yang sudah kita lakukan, yaitu self-observer learning, sudah kita observasi diri kita kekurangannya di mana. Momentum Ramadan ini dilakukan dengan ibadah tarawih, ibadah puasa yang paling utama, sholat malam dan lain sebagainya. Itu menjadikan kita sebagai manusia yang menjadi kokoh, menjadi beriman dan lain sebagainya. Marhaban ya Ramadan, bulan kemuliaan, bulan sebuah perubahan. Karena sejatinya kita diciptakan adalah untuk taat beribadah dan menjauhi larangannya. Jika kita lupa, jika kita salah dan lain sebagainya, muhasabah adalah tempat kita. Jadikan momentum Ramadan ini menjadi momentum kita untuk perubahan yang lebih baik. Sebaik-baiknya manusia adalah yang melakukan perubahan lebih baik dari hari sebelumnya. Sungguh rugi ketika kita menjadi manusia yang tetap dari atau malah berkurang kebaikan-kebaikannya dari hari yang sebelumnya. Jadikan bulan yang kemuliaan ini, jadikan keberkahan di bulan Ramadan ini, menjadikan momentum kita menjadi manusia yang lebih bertakwa, manusia yang lebih beriman, dan menjadikan perubahan muhasabah dalam diri kita. Dan kita lanjutkan, tidak hanya di bulan Ramadan saja, kita sambut untuk momentum perubahan sampai Ramadan yang akan datang. Billahi fistabil haq wastabihul khairat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqawam mahmudal ladzi fa'attah innaka la tukhliful mi'ad.